Oke, kelas. Teman-teman, ketika kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana udah asumsi, bahkan bagaimana kita melihat tentang keberagaman dan bagaimana itu moderasi. Sekarang kita akan bicara tentang wawasan kebangsaan. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri semua. Iya, jadi Indonesia. Indonesia. Pancasila. Yes, yes, yes. Pancasila. Yes, yes, yes. Oke. Ya, kita mulai. Ayo semangat, semangat, semangat dulu semua. Semangat, semangat. Indonesia. Indonesia. Pancasila. Yes, yes, yes. Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita ada dalam bagaimana mau melihat tentang wawasan kebangsaan. Mengapa sebuah bangsa bisa hancur ataupun bisa bersatu? Apa kira-kira? Nah, ini kita akan melihat bagaimana di Amerika USA yang terdiri dari 50 negara bagian ada dalam persatuan dalam serikat United States of America. Nah, kemudian di sini ini yang saat ini, posisi yang saat ini, dan kemudian ini yang dulu ada yang namanya wilayah Turki Utsmani, meliputi Eropa, Herzegovina, Bulgaria, Yunani, Rusia, Montenegro, dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat kembali lagi tentang bagaimana ini yang dulu negara-negara yang di bawah Uni Soviet. Ada negara-negara yang ada di bawah Uni Soviet dan di Federasi Rusia. Nah, akan tetapi kita melihat bagaimana pada akhirnya Uni Soviet bubar di masa Mikhail Gorbachev di tahun 1989. Dan sekarang kita melihat Indonesia. Inilah wajah kita, Indonesia. Kita yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 652 bahasa daerah, dan ada 6 agama yang dilayani, diterima di bumi Indonesia ini. Dan ini keragaman bangsa kita. Ini keragaman Indonesia. Nah, bagaimana yang akan terjadi dengan Indonesia? Setelah tadi kita melihat tentang bagaimana hancurnya persatuan yang ada, misalnya yang di Uni Soviet, yang kemudian ini Uni Sovietnya, dan kemudian saat ini sudah terbagi-bagi dalam beberapa negara. Dan begitu juga dengan yang ada di wilayah Turki Utsmani, dan ini yang di United States of America. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? NKRI kita memulai itu semenjak tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Kita bertekad, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita satu bahasa. Dan kita ada di yang kita namakan dengan Indonesia. Mulai 17 Agustus 1945. Apa yang akan terjadi ketika kita memilih untuk bersatu, ketika kita memilih untuk bersama-sama dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia? Memang ada kerinduan bagaimana untuk kita dapat bersatu. Di negara-negara yang lain, di Jerman kita melihat yang dulunya terpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur,
Tetapi pada tanggal 3 Oktober 90, maka Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi negara Jerman, dengan ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Nah, kemudian juga kita melihat ada kesatuan juga yang ada negara-negara Eropa. Walaupun dalam kebangsaan mereka belum bersatu, tetapi secara politik dan secara ekonomi memilih untuk bersatu dalam Uni Eropa. Indonesia dengan segala keragamannya, apa yang akan kita lakukan dengan Indonesia? Apa yang akan mempersatukan kita, Indonesia? Kita yang terdiri dari banyak bahasa, kita yang terdiri dari keragaman agama, kita yang terdiri dari keragaman budaya. Gus Dur menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis. Artinya apa? Bahwa Pancasila lah yang akan dapat mempersatukan kita. Sehingga tidak ada tempat, kata Gus Dur, bagi negara yang ingin memecah belah dan persatuan kita, selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang akan dapat mempersatukan kita. Nah, yang memprihatinkan adalah bahwa ada usaha-usaha, ada upaya-upaya dari mereka yang tidak ingin NKRI ini ada. Pancasila dianggap sebagai alat sekuler, alat dari komunis untuk menjegal Islam, dan masih banyak lagi upaya-upaya yang menyatakan bahwa Pancasila itu bukan kita, Pancasila itu bukan identitas kita. Nah, padahal Bapak bangsa kita, Gus Dur, sudah menyatakan Pancasila ini pemersatu bangsa. Insinyur Soekarno, guru bangsa, menyatakan bahwa sebelum ada pemahaman-pemahaman lain, maka sudah ada Pancasila. Nah, apa yang menjadi tantangan kebangsaan Indonesia? Bagaimana kita mempertahankan keberadaan Indonesia? Bagaimana peran Kementerian Agama dalam menjawab tantangan kebangsaan ketika ada yang berupaya mengobrak-abrik paham kebangsaan kita? Nah, Kementerian Agama ada dalam posisi ini. Amanat undang-undang, termasuk di dalamnya ketika ada PMA nomor 18 tahun 2020, dalam visi, tugas, dan fungsi Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama yang membangun masyarakat saleh, membangun masyarakat yang cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berdasarkan gotong royong. Nah, jadi tugas dari Kementerian Agama jelas bahwa kita meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kita yang akan memperkuat moderasi beragama. Kita yang akan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, dan itu harus kita tingkatkan melalui layanan-layanan yang ada. Pemikiran-pemikiran yang dahulunya yang berpikir tentang bahwa tidak ada yang mempersatukan kita. Ya, atau dalam asumsi yang ada, tidak ada yang dapat mempersatukan kita. Nah, itu kita redesign dan kita rethinking kembali. Kita cari desain kembali. Ini event-event yang ada, yang muncul karena mental model yang ada ini perlu kita perbaharui kembali. Nah, ini peran dari Kementerian Agama. Karena itu kita bentuk kelompok. Nanti dibuat, mungkin kita dapat membentuk 5 kelompok yang akan membahas, setiap kelompok membahas 1, 2, 3, 4, dan 5 pertanyaan. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang
Sebutkan alasan mengapa Kementerian Agama harus ada. Kelompok 2, kebijakan apa saja yang harus Kemenak tetapkan agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kelompok 3, apakah Kemenak masih relevan untuk situasi sekarang dan yang akan datang serta alasannya. Kelompok 4, jika Kemenak tidak ada apa yang akan terjadi. Kelompok 5, bagaimana seharusnya ASN Kemenak bersikap dalam melayani masyarakat. Silakan hitung 1 sampai 5, yang 1 akan jadi kelompok 1, 2 kelompok 2, dan begitu seterusnya. Silakan, Kak.